Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan perkuliahan. Kali ini kita akan bahas adalah sifat koligatif larutan. Mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari banyak kegiatan kita yang berhubungan dengan sifat koligatif larutan ini. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu sifat koligatif dari larutan. Sifat koligatif larutan itu adalah sifat yang tidak tergantung pada jenis zat terlarut, tetapi ditentukan oleh konsentrasinya. Artinya adalah apabila ada senyawa, katakanlah senyawa A, kemudian ada senyawa B, tapi misalnya konsentrasinya sama, berarti pengaruhnya nanti akan sama. Nah, itu yang dimaksud dengan sifat koligatif, di mana sifat koligatif ini tidak tergantung pada jenis zatnya, tetapi ditentukan oleh konsentrasinya. Ada 4 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tekanan uap larutan. Yang kedua, bicara tentang titik didih. Yang ketiga adalah penurunan titik beku. Yang keempat adalah tekanan osmosis. Nah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita lihat dulu beberapa contoh. Di antaranya adalah kalau kita perhatikan naiknya air ke pohon yang tinggi, katakanlah ke pohon kelapa gitu. Nah, itu adalah salah satu dari pemanfaatan dari sifat koligatif. Atau bisa juga pembuatan es goyang. Nah, di mana di situ fungsinya mungkin dinambahkan garam, itu salah satunya adalah berfungsi agar titik bekunya menjadi turun. Kemudian yang lain adalah mungkin pada cairan impus. Nah, itu juga tetap sama, fungsinya adalah dalam hal ini ya tetap menggunakan prinsip dari sifat koligatif larutan ini. Mungkin secara persisnya satu persatu nanti bisa kita contohkan. Kemudian mungkin ini hanya beberapa contoh saja. Nah, mungkin tugas bagi Anda ya untuk menambahkan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, apa saja sih penggunaan dari sifat koligatif larutan ini. Nah, itu tugasnya. Pertama, kita akan bicarakan tentang penurunan tekanan uap. Nah, sebelum kita bahas mengenai bagaimana penurunan tekanan uap, kita jelaskan dulu tekanan uap itu apa sih sebenarnya. Nah, ini wadah dalam keadaan tertutup, ya. Ini tertutup, wadah ini tertutup ini. Nah, pada keadaan awal, ya, seperti yang kita tahu bahwa zat cair itu mempunyai kecenderungan untuk menguap, ya. Dia kecenderungannya adalah untuk menguap. Nah, kemudian dia menguap itu adalah tentu sampai suatu saat di mana uapnya itu nanti akan sudah jenuh. Dalam arti kata di sini ketika dia sudah mulai jenuh, dalam arti kata nanti kemungkinan dia untuk menguap, dan sebaliknya jumlah yang mengembun itu akan sama banyak. Dimana di sini itu yang disebut dengan keadaan setimbang. Jadi pada keadaan setimbang itu jumlah zat yang menguap dengan yang mengembun itu jumlahnya adalah sama. Nah, kemudian seperti yang disampaikan tadi bahwa di sini dia akan menyebabkan di luarnya itu adalah dia mempunyai apa yang disebut dengan tekanan uap jenuh, ya. Tekanan uap jenuh. Kenapa dikatakan tekanan uap jenuh? Karena memang dia sudah jenuh tekanan di sini. Dalam arti kata dia sudah berada dalam kesetimbangan, ya.
Jadi tekanan uap yang disebabkan oleh uap jenuh itu yang disebut dengan tekanan uap. Nah, itu kalau kita bicara tentang tekanan uap. Nah, tekanan uap itu dipengaruhi oleh jenis zat dan suhu. Jenis zat misalnya bagaimana? Nah, kalau misalnya kita punya larutan garam, kita bandingkan dengan air, mana yang lebih mudah menguap? Nah, tentu yang lebih mudah menguap adalah air murni. Nah, kenapa bisa terjadi? Nah, karena dalam hal ini pada garam itu akan ada gaya tarik-menarik antar zatnya, antar garam yang lebih kuat. Akibatnya adalah dia sukar untuk menguap. Nah, biasanya adalah tekanan uapnya rendah. Maka nanti kita juga bahas di sini bahwa adanya zat terlarut itu akan menurunkan tekanan uap. Kemudian kalau bagaimana halnya dengan yang memiliki gaya tarik-menarik lemah? Nah, itu biasanya itu akan menyebabkan dia akan lebih mudah untuk menguap. Karena memang gaya tarik-menarik antar mereka juga lemah. Kemudian di sini berarti tekanan uapnya adalah tinggi. Yang berikutnya adalah yang mempengaruhi tekanan uap itu adalah suhu. Ya. Seperti yang kita tahu bahwa suhu itu adalah sebanding dengan energi kinetik benda. Seperti yang kita tahu bahwa energi kinetik berarti ada hubungannya dengan gerakan partikelnya, ya. Gerakan partikel, ya. Mungkin kalau mv kuadrat berarti gerakannya kalau suhunya naik berarti energi kinetik naik, dengan demikian geraknya juga makin cepat. Nah, kalau geraknya makin cepat berarti kemungkinan dia untuk menguap, tekanan uapnya juga dalam hal ini juga akan semakin besar. Makanya dalam hal ini apabila suhunya nanti ditingkatkan, maka tekanan uapnya juga akan naik nantinya. Sekarang perhatikan gambar berikut. Yang pertama ini adalah pelarut murni. Jadi kalau kita misalkan di sini pelarut murni kita gambarkan dengan warna biru. Seperti kita tahu bahwa kalau pelarut murni dia mempunyai, pelarut itu mempunyai kecenderungan untuk menguap. Sementara kalau untuk yang kedua, ini adalah larutan. Artinya di sini ada zat-zat terlarut. Ada warna merah di sini, ya, itu dianggap atau lambang dari zat yang terlarut. Jadi nantinya tentunya dengan kita menambahkan zat terlarut ke pelarut murni itu, atau dalam hal ini kita menambahkan zat yang sukar menguap tentunya, maka tekanan uapnya nanti akan lebih rendah. Atau kalau dilihat dari gambar mungkin secara umum lebih sedikit yang menguap. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Nah, karena kita tahu bahwa adanya zat terlarut di sini itu akan menghalangi terjadinya penguapan dari pelarut itu sendiri. Karena seperti yang kita tahu bahwa adanya pelarut kemudian ada zat terlarut, kan ada interaksi di situ. Sehingga dengan demikian, karena ada interaksi di situ ya, sehingga pelarutnya itu susah untuk menguap. Nah, karena dia susah untuk menguap, tentu tekanan uapnya akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan pelarut murni. Jadi dengan demikian kita simpulkan adanya zat terlarut di sini, ya, yang merah-merah ini, itu menyebabkan tekanan uap dari larutan ini akan turun dibandingkan dengan yang pelarut murni. Maka untuk selanjutnya kita akan bahas adalah bahwa penurunan tekanan uap. Jadi penurunan tekanan uap itu diakibatkan oleh adanya zat terlarut. Semakin banyak zat terlarut di situ, maka penurunannya juga akan semakin besar. Atau tekanan uapnya makin rendah. Nah, berikut kita akan jelaskan
bagaimana tekanan uap dari larutan tersebut. Nah, kita akan hitung bagaimana penurunannya, karena kita tahu seperti yang kita sampaikan sebelumnya adalah bahwa tekanan uap dari pelarut itu lebih besar dibandingkan dengan tekanan uap yang diakibatkan oleh larutan. Nah, komposisi uap itu di permukaan larutan itu disampaikan oleh orang yang bernama Roth. Dia menyampaikan bahwa untuk zat terlarut yang sukar menguap, tekanan dari larutan itu akan sama dengan pelarutnya saja. Tekanan dari pelarutnya saja. Kenapa? Karena zat terlarutnya itu dianggap tidak menguap. Ya. Karena di sini dikatakan bahwa untuk zat terlarut yang sukar menguap. Sehingga dengan demikian P larutan itu diakibatkan hanya oleh P pelarutnya saja. Kemudian P pelarutnya itu atau tekanan uap di pelarut itu akan sebanding dengan fraksi mol pelarut itu sendiri dikali dengan P0 dari pelarut itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat lebih lanjut, karena seperti yang kita tahu X pelarut, karena di sini sudah ada zat terlarut, maka tentunya X pelarut ini akan kecil dari 1. Akibatnya adalah, nah, P dari larutan itu akan lebih kecil dibandingkan dengan P dari pelarut itu sendiri. Nah, selisih itulah yang nanti akan kita sebut dengan delta P. Nah, kalau di sini dikatakan tentu seperti yang kita sampaikan sebelumnya bahwa pelarut murni itu mempunyai tekanan uap yang lebih besar dibandingkan dengan larutan. Kenapa? Karena tadi pengaruh dari zat terlarut. Adanya zat terlarut itu akan menurunkan tekanan uap seperti yang dijelaskan sebelumnya. Berapa pengaruhnya? Penurunannya itu akan sebanding dengan jumlahnya sebenarnya. Kalau kita lihat semakin banyak zat terlarut berarti jumlah penurunannya juga akan makin besar. Kemudian kalau dari segi rumus berarti penurunannya berapa? Tentu adalah P0 dari pelarut dikurangi dengan P dari larutan itu sendiri. Ya. Atau P0 kurang P. Kemudian kita ganti P di sini kan P dari X pelarut dikali dengan P0-nya. Ya. Kemudian kita lihat di sini kita ganti X pelarutnya dengan 1 kurang X terlarut. Karena memang X dari pelarut ditambah dengan X terlarut itu sama dengan 1. Maka kalau mau kita yang terlarutnya ya X terlarut tentu adalah sama dengan 1 kurang X pelarut. Ya, atau sebaliknya X pelarut sama dengan 1 kurang X terlarut. Nah, berarti baru kita substitusikan ya. Pelarut berarti 1 kurang X terlarut. Kemudian kalau kita perhatikan di sini ya, ini P0, ini P0 kali 1 P0. Kemudian P0 dikali X terlarut berarti X terlarut kali P0. Sehingga kalau kita lihat di sini kalau buka kurung berarti P0 kurang P0 plus X terlarut kali P0. Sehingga dengan demikian maka delta P-nya itu adalah sama dengan X terlarut ya dikali dengan P0. Ya, mungkin itu barangkali penjelasan bagaimana penurunan rumusnya sehingga nanti pada kesimpulan bahwa delta P itu sama dengan X terlarut kali P0-nya. Artinya di sini adalah bahwa penurunan itu akan sebanding dengan fraksi mol zat terlarut. Semakin banyak atau semakin besar zat terlarut berarti fraksi molnya juga akan makin besar. Akibatnya adalah penurunannya juga akan makin besar. Kalau penurunannya semakin besar berarti tekanan uapnya akan makin rendah. Sekarang kita lihat contoh berikut.
tekanan uap air pada 100 derajat Celcius adalah 760 mm Hg. Berapakah tekanan uap larutan glukosa 18% pada suhu 100 derajat Celcius? Jadi kalau kita lihat, berarti yang diketahui sekarang adalah fenolnya, yang harganya adalah 760 mm Hg. Glukosa 18%. Apa artinya? Nah, ini artinya adalah atau tiap 100 gram larutan terdapat 18 gram glukosa. Kemudian berarti massa diketahui sekarang, massa glukosa adalah 18 gram. Dengan demikian massa pelarutnya bisa kita hitung. Dalam hal ini adalah air, tentu adalah 100 kurang 18 sama dengan 82 gram. Nah, kalau begitu berarti kita tinggal hitung dulu masing-masing molnya ya, karena kita akan hitung fraksi mol. Berarti mol glukosa tentu adalah 18 per glukosa itu mR-nya setelah dihitung 180, sehingga ini adalah 0,1. Sementara kalau untuk mol pelarut, mol air dalam hal ini tentu adalah 82 dibagi 18. Ya. Nah, ini kalau dihitung ternyata nanti akan dihasilkan angkanya adalah 4,55 mol. Itu hasilnya. Nah, kalau masing-masing molnya sudah kita dapatkan, berarti kita bisa menghitung fraksi mol. Nah, fraksi mol mana yang kita hitung? Nah, dalam hal ini kita hitung aja fraksi mol pelarut, ya, X pelarut. Dalam hal ini tentu adalah 4,55 dibagi dengan 4,55 tambah dengan glukosa sendiri 0,1. Nah, ini X pelarutnya. Kemudian kalau mau dihitung berapa tekanan uap air pada suhu 100, tentu adalah P-nya sama dengan yang angka ini nih. Kita nanti berarti 4,55 dibagi 4,55 tambah 0,1 dikali dengan harga fenolnya yang 760 mm Hg. Sehingga dengan demikian setelah dihitung nanti kita akan dapatkan angkanya adalah 743,66 mm Hg. Jadi kalau kita lihat di sini jelaslah bahwa kalau awalnya tekanannya adalah 760, sekarang tekanannya jadinya 743. Berarti dengan adanya glukosa yang 18% tadi, kita bisa lihat bahwa tekanannya akan terjadi penurunan. Berapa penurunannya? Kalau secara matematis kita bisa hitung sebenarnya dengan rumus tadi, ya, bahwa penurunan itu akan sebanding dengan fraksi mol zat terlarut itu sendiri. Kita bisa menghitung selisihnya saja, ya. Berarti delta P-nya tentu adalah 760 dikurangi dengan 743,66. Sehingga nanti akan dapatkan harganya 34 berarti 16.
Nah, kita akan dapatkan penurunannya itu sebesar 16,34 mm Hg. Walaupun seperti yang dijelaskan tadi bahwa ini bisa aja kita gunakan rumus bahwa rumusnya delta P tadi sama dengan X terlarut dikali dengan P0. Ya. Bisa dengan cara seperti ini, ya. Bisa juga dengan melihat selisihnya. Demikian contoh pertama dari penurunan tekanan uap. Jadi jelaslah bahwa kesimpulan kita bahwa adanya zat terlarut dalam hal ini adalah glukosa yang ditambahkan ke dalam air, maka menyebabkan nanti tekanan uap dari larutannya itu sendiri akan terjadi penurunan. Nanti kalau kita hubungkan dengan titik didih, apakah dia sudah mulai mendidih? Bisa dilihat juga di sini bahwa tekanannya turun, ya. Jadi 743. Berarti walaupun suhunya sudah 100 belum terjadi pendidihan. Mungkin ini kita akan bahas pada kenaikan titik didih. Contoh yang kedua, tekanan uap air pada 25 derajat Celcius adalah 23,76 mm Hg. Tentukan penurunan tekanan uap jika ke dalam 90 gram air ditambahkan 18 gram glukosa. Nah, seperti yang kita tahu sekarang, berarti P0-nya harganya adalah 23,76. Dengan demikian, ya, kalau berdasarkan soal berarti massa air sama dengan 90 gram. Berarti kalau molnya berarti kita bisa hitung mol air sama dengan 90 bagi 18. Ya, berarti airnya adalah 5 mol. Kemudian ditambahkan 18 gram glukosa. MR-nya udah diketahui 18. Berarti massa glukosa tadi sudah diketahui 18 gram. Sehingga kita hitung mol glukosa tentu adalah sama dengan 18 per 180 sama dengan 0,1. Nah, dari sini kita bisa menghitung X atau fraksi mol dari. Nah, yang ditanyakan di sini adalah tentukan penurunannya. Nah, kalau penurunannya itu akan sebanding dengan fraksi mol zat terlarut. Ya. Sehingga dengan demikian, ya, delta P kita bisa hitung berarti 23,76 dikali, nah X terlarutnya tadi ya berarti 0,1 dibagi dengan 0,1 tambah 5. Nah, ini kita dapatkan angkanya itu adalah, kita hitung, setelah kita hitung kita dapatkan angkanya adalah 0,48. Ya. Jadi dengan demikian, kalau mau ditanya lebih lanjut berapakah tekanan uap nya sekarang? Nah, tentu kalau penurunan segini berarti tekanan uapnya sekarang adalah, tekanan uap dari larutan sekarang adalah menjadi 23,76 dikurangi 0,48. Berarti penurut tekanan uapnya sekarang adalah tentu 23,28 mm. Oke. Sekali lagi kalau kita perhatikan di sini, ya, kalau kita bandingkan hadap yang pertama, ya, jelas dia akan lebih kecil. Ya. Jadi dengan demikian, adanya zat terlarut itu akan menurunkan tekanan uapnya, dan penurunannya itu akan sebanding dengan fraksi mol zat terlarutnya.
Boleh kita katakan juga bahwa semakin banyak zat terlarut di dalamnya, maka penurunannya juga akan semakin besar, atau tekanannya dari larutan tersebut akan semakin rendah. Selanjutnya, nah ini tugas bagi Anda. Yang pertama adalah tentukan tekanan uap larutan jenuh, larutan yang mengandung 12,5% massa urea CONH2 2 kali. Jika diketahui tekanan pelarut murninya adalah 31,82 mm Hg. Yang kedua, pada suhu yang sama, manakah yang lebih besar? Tekanan uap air tawar ataukah tekanan uap dari air laut? Jelaskan. Yang ketiga, tekanan uap air P0 pada 29 derajat Celcius adalah 30 mm Hg. Pada suhu yang sama, X gram glukosa itu dimasukkan ke dalam 90 gram air. Sehingga dengan demikian menyebabkan tekanan uapnya menjadi 29,41 mm Hg. Pertanyaannya adalah tentukan berapa gram glukosa yang ditambahkan.